Gimana Bu kalau Ibu berdamai dengan kata-kata binal dan nakal? Gimana kalau itu adalah ekspresi seksual? Ibu boleh menjadi yang binal dan nakal tapi hanya bersama dengan suami. Halo Sobat Beda, saya Dr. Darmawan. Ini kali pertama saya akan berbincang-bincang tentang masalah psikoseksual di podcast YouTube. Saya sedang ada di Gading Serpong, di Ruko Golden 8, di Distik Grill. Jadi memang tempatnya cozy, makanannya enak. Dan saya mau ketemu dengan teman saya, mungkin sudah pada tahu ya, dengan Mbak Zoya, psikolog psikoseksual. Mari kita masuk. Waktunya ngobrol beda. Bincang bareng Dr. Darmawan, membahas isu terkini dengan lebih dalam. Halo Sobat Beda, hari ini saya bersama Mbak Zoya. Kita bakal ngobrolin lebih dalam tentang bener nggak sih kecanduan film biru itu bisa mempengaruhi kenikmatan saat berhubungan. Kemudian juga tentang porn versus real sex yang tidak seperti yang kita bayangkan biasanya. Juga fantasi seks dan pengaruhnya dalam berhubungan seksual. Jadi ada 3 topik ya Mbak Zoya, kita akan ngomong nih. Diborong ya Dok ya? Diborong gitu kan. Jadi sebelum masuk ke pembahasan tema pertama, coba ya kita lihat dulu nih kontennya nih ya, karena akan relate nih ya. Nah jadi menurut artikel ini, orang yang secara terus-menerus melihat film biru itu dapat berdampak serius bagi kesehatannya, terutama kesehatan mental ya, bahkan juga bisa berpengaruh pada hubungan suami istri. Buat yang udah menikah, kalau yang belum menikah juga nanti kita lihat ya, ada nggak tuh pengaruhnya ya relationship. Di sini juga ditulis bahwa ini bisa mempengaruhi harga diri pasangan dan efeknya akan mengarah pada kepuasan seksual. Nah, karena kecanduan nonton film biru seperti itu akhirnya jadi misalnya suka membanding-bandingkan. Jadi studi banding ya? Studi bandingnya Kok kamu kebanyakan. warnanya begini, aku warnanya begitu? Nah, saya pernah ketemuin kasus. Jadi karena sering nonton film biru atau film-film sekarang itu kan banyak yang membolehkan atau permisif terhadap seksual. Jadi perilakunya yang bebas, ketemu senang, ya lakukan aja gitu loh, tanpa ada ikatan. Kayak sistem nilainya udah boleh berbeda ya Dok ya? Nah itu kalau contoh-contoh kasus kayak gitu gimana tuh kalau Mbak Soya juga di Kalau psikolog? aku sih beberapa kali ada konseling, ini ada satu kasus yang masih apa ya, nempel sampai sekarang ya Dok ya. Aku tahu ini kasusnya udah lama, tapi aku ingat waktu itu ada pasangan suami istri gitu, si istrinya itu datang di-refer sama dokter syaraf ke aku Dok. Jadi aku agak jarang dapet referan dokter syaraf, kecuali lagi misalnya urusan jantung bla 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 segala macam, tapi ini kayak dokter syaraf biasanya Kalau kan. psikiater mesti lebih banyak ya. Iya, biasanya, paling dari ini nih, dari psikiater nih gitu ya, atau dari obgyn karena vaginismus, Ya. atau misalnya apa sih namanya, urolog, androlog karena disfungsi ereksi. Tapi, oke, kenapa ke saya gitu ya. Terus dia bilang, "Iya saya mesti konseling seksologi nih dari dokter syaraf." "Kenapa?" "Saya sudah, mengalami migrain, itu menahun. Udah di CT scan segala macam, itu nggak ada apa-apa." Terus akhirnya dan migrainnya itu very very real, dikasihlah ke saya gitu. Terus, saya tanya loh seperti biasa lah Dok, pasti kan ditanya tentang kehidupan sehari-hari, anak apa segala macam, suami. Itu everything is fine, totally fine. Sampai saya tanya gini, "Oke Bu, ada yang berbeda nggak dengan kehidupan seksual Ibu yang kemarin sampai sekarang?" "Ada sih Mbak," katanya gitu. "Apa yang membedakan?" "Ini gara-gara setahun lalu sebenarnya saya tuh nonton porno." Nah di pornografi itu, si perempuannya itu ketika mendapatkan orgasme Dok, histeris kan, yang wah 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 gitu, suaranya rame deh ribut. gitu ya, syllable nonsense gitu Tipe kan yang ya, ribut. ribut gitu ya, kalah kucing mau kawin tuh kalau di atas genteng tuh, prang 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 segala macam. Nah keributan itu terus membuat dia gini, dia itu adalah, kebetulan istrinya adalah angkatan gitu ya, dan dia juga cukup aktif lah di Dharma Wanitanya, dan dia ngerasa gini, "Saya nih wanita terhormat Mbak Zoya." "Oh iya saya setuju. Saya setuju bahwa Anda adalah perempuan terhormat. You are a lady," ya kan. Nah dia bilang gitu, "Selama ini berhubungan seks dengan suami saya tuh suka histeris begitu tuh kalau dapat orgasme."
Sejak nonton film porno, dia melihatnya bahwa, ih gak keren banget ya gue kalau kayak begini di deranjang. You know what Dok? Dia berhenti mengekspresikan seksualitasnya every time she got orgasm. Walah. Then she got headache. Jadi ditahan semuanya itu. Dok, Energinya nggak bisa keluar. Iya, ya kan? can you Mau imagine? meledak gitu kan. meledaklah jadilah migrain Iya. yang undetected itu. Karena diperiksa di CT scan. Nggak ada Sampai ini. ke Singapura minta second opinion gak ada. Gitu kan. Terus pasti saya langsung ketawa. Saya kebayang gini Bu, bayangkan Ibu pernah ke dunia fantasi, ya kan? Ke Dufan di Ancol sana, naik halilintar. Diem gitu. Nggak pakai teriak. Exactly. Itu aja bisa pusing. Bayangkan when you feel like on the top of the world, waktu lagi menikmati orgasm, ibu tiba-tiba diem. Bayangkan nih kehidupan seksualnya baik-baik aja. Dia mau ngomongin posisi, mau apa, semuanya nyaman. Kecuali satu kali begitu dia mau orgasm begini. Dia inget itu film porno dan dia bilang apa? No, I'm not like that. Aku punya dignity, aku lebih keren daripada itu. Jadi aku mau berhenti. Akhirnya saya bilang gini, Bu, kalau di atas ranjang udah personal, selama ini kan ibu happy-happy aja. You are what you are dan itu tidak membuat ibu menjadi rendah. Nah jeleknya pornografi Dok, itu adalah membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita kan. We question everything like, wah aku nih begini, aku begini. Kenapa dia mendefinisikan jadi perempuan nakal, perempuan tidak baik-baik. Hanya karena dia mengekspresikan seksualitasnya. Porn sucks. Kan di film itu yang jadi pemeran wanitanya ceritanya bukan yang baik-baik, yang binal. Ya. Oh, jadi dia salah Mana persepsi. ada sih yang kagak binal Dok. Tiba-tiba ada Kalau di bebek porn gitu nggak ada yang nggak binal. berubah. Kayaknya rata-rata pada binal. Nah dia juga pertama gini saya bilang gini, ibu nonton film pornonya versi apa, dari mana? Ya kayaknya saya sampai beberapa film saya lihat kok perempuannya kayak ya binal versinya dia gitu kan ya Bu. Gini deh sampai saya bilang gini Sebe, gimana Bu kalau ibu berdamai dengan kata-kata binal dan nakal? Gimana kalau itu adalah ekspresi seksual, ibu boleh menjadi yang binal dan nakal tapi hanya bersama dengan suami. Itu diajak berdamainya, semuanya gara-gara porn, itu lumayan lama Dok prosesnya. Karena dia mesti menerima bahwa, oh saya tuh bisa berperan seperti ini ya, saya bisa nakal di ranjang, saya bisa begini, oh bisa. Jadi menurut bukunya Barry McCarthy, saya tunjukin bukunya Dok, namanya Sexual Desire. Nih, Barry McCarthy mengatakan bahwa kita itu punya style yang berbeda di luar dan di atas ranjang. So if you wanna be like a little bit naughty, but you don't have to be slutty. Saya bilang begitu karena dia agak alergi dengan kata-kata slutty kan. You can be naughty without being slutty in bed. Gitu kan, wearing lingerie gitu, you feel comfortable. Selama ini ekspresi seksualnya gini, ibu mesti terima kenyataan ya, saya panggil suami boleh? Aduh saya malu. Ya udah, kalau enggak ibu udah sakit kepala terus. Dia setuju. Begitu dipanggil suaminya Dok, saya bilang gini, pantas Mbak Zoya, akhir-akhir ini kok saya berasa banget tiba-tiba ngerem. Saya pikir kenapa ya dia? Saya deg-degan, apa pikir saya yang salah? Apa saya udah gak enak lagi? Ternyata suaminya insecure gara-gara kesalahpahaman dia. Berubah perilaku si istrinya. Padahal jangan-jangan suaminya suka loh yang kayak gitu. Suka. Malah bikin lebih Turn merasa on. Exactly. gitu. Jadi Dia bilang, aduh istri saya tadinya open banget Mbak. Terus dia tuh benar-benar apalagi kalau lagi posisi woman on top. Katanya, kok dia berpuasa sekali. Ini udah di atas woman on top. Terus dia tuh kayak speechless gitu tiba-tiba. Hah? tahan gitu kan. Ya headache lah Dok. Jadi ya memang kan? salah persepsi ya. Orang banyak sekali nggak bisa membedakan mana yang real life sama mana yang skenario film. Iya. Ya kan? Sehingga dicampur aduk, akibatnya salah persepsi. Salah persepsi. Lalu menganggap ini yang betul, ini yang enggak. Hanya karena ada dua manusia di situ bukan berarti bisa senggol langsung basah juga kan Dok gitu. Some people just don't get it. Terus ada satu lagi nih Dok, ini saya tuh sampai sempat suruh dia pergi ke psikiater deh pokoknya. Karena dia itu bener-bener suka banget nonton film porno dan dia sudah mulai mual. Jadi ini individunya ini wah pekerjaannya bagus Dok gitu ya. He is a very capable person tapi dia akhir-akhir ini takut pacaran. Karena dia ngerasa waduh kalau setiap saya kencan nih ceweknya baik-baik oke. Saya langsung kebayang skenario film porno di otak saya. Saya jadi takut untuk nerusin berkencan. Saya jadi takut nyentuh dia. Saya jadi very oversensitive. Terus dia jadi sebel sama dirinya dia sendiri. Jadi setiap dia abis nonton porno dia malah literally udah gak menikmati cuma for the sake of ejaculation. Terus udah gitu dia ngerasa tertekan
dengan kondisi itu. Gila ya, dahsyatnya porn ya. Dan sekarang makin banyak ya, maksudnya makin gampang diakses dengan media sosial atau dengan Pornhub, ya kan dengan fake taksi. Nah, siapa yang ketawa tuh pasti tahu tuh. yang terkenal tuh Jav, Jawab ya kan? Jav, kakek Sugiono. Kakek Sugiono. Kakek Sugiono. Jadi ada juga rupanya bukan hanya wanita nakal yang digambarkan tuh wanita baik-baik, kemudian Tiba-tiba jadi nakal. tiba-tiba jadi lost control terhadap dia punya dorongan. Itu menggemaskan kayak buat banyak itu orang. Banyak orang yang mencari-cari yang seperti itu. Bikin jadi Mbak, penasaran. sebetulnya kalau advice Mbak nih secara dari sudut pandang psikologi itu, kapan sih seseorang itu sebetulnya itu cukup dewasa atau cukup boleh, ya kan, mau nggak mau kan pasti kita orang tua juga nggak bisa ya sekarang melarang-larang anak karena kan keterbukaan informasi ya. Nah, dan juga bagaimana tuh supaya kita bisa mendampingi anak. Oke. Kalau misalnya soal anak sih gini ya, begitu anak itu ahil balik ya, begitu seorang anak laki-laki mengalami mimpi basah dan seorang anak perempuan mengalami menstruasi, mereka pasti sudah punya hasrat seksual. Mereka aktif secara seksual, bukan aktif secara seksual di sini bukan konteksnya berhubungan seks ya, by the way, sahabat beda. Jadi di sini itu konteksnya adalah aktif secara seksual, artinya seorang anak perempuan akan terangsang pada manusia lain, which is normal. Ya kan, dan seorang anak laki-laki juga akan bergelut, akan menerima rangsangan dan akan bereaksi terhadap rangsangan. Jadi buat orang tua yang juga adalah sobat beda di sini dan mungkin berpikir bahwa saya dulu zaman segitu belum pacaran. Iya, mungkin zaman segitu pada waktu itu Anda belum ahil balik. Ya kalau sekarang anaknya udah ahil balik, apalagi kalau gizinya baik. Ya, Makin cepat sekarang, makin muda. 9 tahun, 10 tahun udah ahil balik. Nah pada saat itu tolong jangan membuat seksualitas adalah sesuatu yang aneh, yang menyeramkan. Jadi katakan bahwa kamu akan mengalami tanda-tanda seksual sekunder, ya gitu ya bahasanya biar keren dikit. Tanda seksual sekunder seperti kamu akan ada tumbuh bulu pubik, kamu akan terangsang gitu ya. Nah sekarang tidak harus menjadi seksolog seperti kami berdua dulu gitu ya untuk memberikan seks edukasi pada anak, tapi tuh cukup dengan mengatakan gini, misalnya ayah kepada putranya, ini kalau konteksnya orang tuanya lengkap. Si ayah bisa mengatakan, dulu ya ayah itu mengelola seksualitas waktu lagi nafsu, terangsang waktu lagi zaman SMP gitu, itu tuh seperti apa, itu bisa diskusi sama anak. Jadi orang tua ya jangan menakut-nakuti anak dengan bilang hati-hati loh, kamu bisa berbuat dosa. Buat anak dosa tuh gak konkret. Iya kan gitu. So you need to say something more concrete than rasa bersalah. Kamu akan feel guilty. Caranya nyari cewek yang oke tuh yang kayak apa, cowok yang oke tuh kayak apa, pacaran bolehnya umur berapa. Nah itu orang tua silakan memberikan nilai budaya agama yang Anda percaya. Tapi please tanamkan it's okay untuk berbeda dengan orang lain. Jadi jangan sampai kalau ada keluarga lain yang begini, kamu nggak benar karena keluarga kita seperti ini. It's okay nak, ada orang yang mungkin mengizinkan untuk pacaran umur segini atau berhubungan seks umur segini, kalau kita sih enggak. Karena kita begini. Dan kita mesti sharing dok ketakutan kita sama anak. Mesti jadi temen. Mesti jadi temen. Jadi kayak sahabat misalnya, bunda nih sama ayah nih takut kalau kamu nonton film porno terus kamu jadi nggak tahan. Karena bohong sih nak, kalau nonton film porno nggak nafsu. Misalnya kepada anak laki-laki. Banyak dok soalnya yang tidak benar-benar berdiskusi dengan orang tuanya. Si anak umur ini berdasarkan penelitian dengan Bappenas, umur 15 tahun anak sudah melakukan hubungan seks pertama dengan prostitut. Karena percaya bahwa cowok itu di dunia patriarki ini kan, you have to know about sex. Lu mesti tahu berapa gaya. Itu gagah, itu jantan. Padahal kan itu salah ya, it's a myth gitu. Di dunia patriarki ini seolah lu mesti bisa gaya apa, kungfu panda, helikopter gitu ya. Lu mesti bisa segalanya, padahal buat cewek ya kan kepribadiannya gitu, dia pengen diperhatikan and so on and so forth. Jadi ada banyak hal-hal yang tidak sesuai gitu dalam film porno. Mungkin bisa jadi mungkin semacam acuan kali ya, bahwa orang tua semakin kita berdiskusi tentang ketakutan kita pada anak kita itu akan lebih diterima dibandingkan kita nakut-nakutin anak. Yang salah persepsi itu selalu pendidikan seksual dikaitkan dengan pendidikan bagaimana melakukan seksual intercourse. Padahal tadi kan itu bukan berhubungan seks. Kan Mbak Zoya tadi bilang kan mengenai juga tentang sebagaimana peran harusnya sebagai laki-laki, sebagai wanita, ya kan, peran yang berhubungan dengan
seksualitas, Iya. bukan hubungan seksual aja, sehingga dia bisa belajar untuk menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Jadi jangan menjadikan objek. Gitu kan, Exactly. sekarang kan jadi objek. Iya. Ya, jadi perempuan melihat laki-laki sebagai objek seksual, laki-laki melihat wanita juga sebagai objek Iya. seksual. Iya kan melakukan pelecehan zaman sekarang bukan cuma laki-laki, perempuan juga bisa. Misalnya, aduh ngelihat six pack kamu, rahimku jadi anget. Kan Pernah kejadian yang dulu itu ya, yang pembulu tangkis itu ya, pebulu tangkis begitu dia buka baju, set, ya kan, langsung di keringetan. medsos itu. Semua cewek-cewek langsung, aduh anget rahimku, Ya. basah di banget. Itu pelecehan seksual loh dok. Iya kan, jadi pelecehan seksual itu dilakukan oleh siapa aja. Oh, ada penyanyi yang baru-baru ini penisnya diremes. Iya, Sama fansnya. iya betul. That's sexual harassment, oke? Ya, That's no consent. Ada yang bilang gini, wah enak lo jadi laki dipegang. Apa orang dia sampai mulus-mulus gitu. iya kalau itunya Gila, apa, diremes. testikelnya apa ini kan, waduh mulus itu. Makanya dok, jadi orang tuh selalu berpikir siapa aja tuh bisa melakukan pelecehan. So make sure you don't do that gitu. Apalagi dengan alasan klise, ya habis di porno kayak begini, siapa suruh nonton porno gitu. Apa yang ada di pornografi itu tidak sesuai dengan realitanya gitu ya. Jadi ada banyak rekayasa gitu ya pembuatannya itu yang kadang-kadang orang tuh, ah nggak apa-apa, saya nonton porno kan bayar sendiri. Gue masih single ini, gue nggak pernah memperkosa, gue nggak pernah nyakitin orang. Hey, ya ini membuat kamu mempertanyakan kenormalan seksualitas kamu seperti tadi yang dokter bilang studi banding. Kok di situ warnanya pink ya dok? Kenapa saya warnanya coklat? Ya kan datang konseling sama kita ntar begitu, ya kan? Kok di situ bisa lama dok? Ereksinya keras banget. Kenapa saya cuma segini? Ya kan? Kan Gitu. pakai cut action. Iya, lo pakai suntik-suntik dulu Wah. kan supaya lebih keras gitu. Dan pada kenyataannya kalau kita mau mendekati memang laki-laki itu harus belajar untuk nggak baperan ketika ditolak. Ya nggak jodoh aja ya. Ketika di ghosting relakan karena pada kenyataannya emang seperti itu. Tapi kalau di film kan seolah-olah kalau perempuan dilirik-lirik sedikit dia basah terus dia mau hubungan seks. Kenyataannya dilirik-lirik kenapa yang kelilipan kan gitu. So it's not always as realistic as it is kan. Iya, memang sulit ya sekarang kita mengajarkan atau menyadarkan orang-orang itu untuk membedakan mana yang kenyataan, mana yang sebuah settingan, ada skenarionya. Tapi walaupun demikian, tapi ada kalau di terapi seksual itu ada film-film yang menjadi standar, tetapi bukan film apa porno yang tadi iya, itu iya. ya. Nah kalau saya dok, saya suka pakai dari Sinclair Institute. Ya Sinclair Institute itu adalah biasanya kalau saya purchase tuh kalau lagi di Amerika kan ada conference, udah sex conference tuh buat ya seksolog klinis lah gitu ya. Karena di sini kan seksolog klinis langka ya dok. Jadi kalau lagi conference di sana seksolog klinis itu ada tuh. Dan Sinclair Institute keren ya dok. Itu mereka bener-bener menerima konsen dari pasangan yang benar-benar pasangan mau diterapi dan mau direkam gitu. Jadi itu kan realistis ya gitu. Jadi dia ada belajar komunikasi yang asertif, menerima kalau pasangan di atas ranjang itu beda gaya pasangannya dengan di luar ranjang gitu. Terus dia gitu juga mereka belajar menerima hubungan seks di usia 30, 40, 50 dan 60 itu adalah the whole different level. Karena kalau misalnya setelah mereka pergi ke urolog atau androlog diperiksa bahwa hormonnya aman-aman aja, disfungsi ereksi dikasih ke saya atau ke kita dok, kemungkinan kan berarti dia terlalu banyak, misalnya laki-laki terlalu banyak memberikan job desk kepada penisnya ya dok ya gitu. Kayak mumet gitu ya. Kayak apa tuh memberikan job desk terlalu banyak pada penisnya, misalnya kayak usianya 50, pengennya perform penisnya seperti umur 30, depresi penisnya dok, langsung gak mau perform. Kayak kerja di startup ya, banyak jobdesknya gitu. Pegel kan dok? Ya, jadi memang bedain antara film biru ya dengan segala macam settingannya sama memang film untuk edukasi. Ya, jadi jangan nanti dikira oh iya katanya ada nih, berarti kita ajak anak kita nonton film biru sama-sama. Oh itu mesti ada artis dok yang Iya. begitu kan, dokter tahu sendiri. Makanya waktu itu wartawan langsung heboh gitu ngerubutin saya. Terus saya bilang gini, saya sih tidak pernah setuju untuk memberikan film biru bersama dengan anak, kecuali kondisinya dok, anaknya lagi nonton film biru kita kegap, kita Ketangkep ngegap dia, basah. kita kebasah.
Oke nak, sini duduk. Nggak nyaman deh lu nonton sama emak lo gitu kan ya. Nonton sama bapak lo, sok nonton berdua. Nanti kalau udah ke gap kayak gitu kita tanya sama anak kita, what do you feel? How do you feel? Apa yang kamu rasain? Rangsang, it's normal. Ya, ketika ngelihat kayak begini rangsangannya pasti ada nak. Tapi yang namanya sensasi nggak ada habisnya. Tidak semua yang enak-enak, yang sensasional itu pasti berguna buat kita. Gitu ya. Karena kalau kita tidak belajar mengelola, ya bukan menahan diri gitu kan, ada orang yang bilang udah alihkan aja lu olahraga banyak-banyak, lu Nggak ini segampang banyak-banyak. itu. Puyeng, kalau nggak ada dokter Darmawan, nggak ada Kecil. psikiater juga gitu ya. Kecil. Saya bahkan kadang-kadang harus memberikan pada psikiater untuk diberikan obat penenang. Itu pusing loh di sini. Untuk ngerem. Ngerem. Jadi bukan It's bukan so tenang freaking dalam hard. artian jadi tidur atau apa, tapi Ngerem. untuk ngerem yang muncul terus pop up terus itu Ide pikiran-pikiran. terus dok soalnya Itu kan. kan nggak bisa stop tuh. Itu Yes. kita mesti rem dulu. Baru habis itu kita latih lagi secara behavior Iya. supaya dia bisa Chill. kembali lagi ke yang normalnya seperti apa. Susah gitu. Jadi kalau udah sampai ke situ bayangkan, dan dia tuh nggak bisa untuk menenangkan dirinya, dia mengelola itu nggak bisa minum obat 1-2 hari. Belum lagi kalau gini, saya takut Mbak Zoya ketergantungan obat-obat psikiatri. Kalau nggak pakai itu. Obat itu tanpa latihan nggak ada gunanya loh. Jadi Exactly. obat dan diikuti oleh bagaimana latihan melatih Latihan behavior. Iya, behaviornya. Jadi obat membantu Iya. untuk supaya bisa diprogram ulang tuh di sininya. Iya. Jadi kalau misalnya Anda bilang gitu, saya takut ketergantungan obat. Gini ya, bisa nggak? Kamu lagi batuk dikasih obat batuk. Saya nggak mau minum, saya takut ketergantungan. Mau sembuh nggak sih sebenarnya? Itu Jadi harus setelah ada dia bisa, obat dua-duanya. kita stop, nggak akan terus-terusan. ya Enggak kan? gitu, nggak akan seumur hidup minum obat setiap ada ini, enggak, itu nggak akan seperti itu. Tapi banyak orang yang takutnya disimpan aja, nggak didiskusiin sama dokternya sama psikiaternya, which is jadinya nggak komprehensif gitu dia sembuhnya. Iya, jadi kalau misalkan seumur hidup tuh dari lahir sampai mati dia minum obat itu. Nah Lagi pula nggak iya. ketergantungan karena dokter kan bukan bandar narkoba ya kan. Nah, emangnya bandar dokter, suka tersinggung saya kalau misalnya dia bilang gitu. Saya takut Mbak Zoya ke psikiater karena kayak gini. Kadang-kadang saya temenin aja ke psikiater. Ayo ke psikiater, nggak apa-apa. Kita nggak akan tergantungan seumur hidup, tapi kita bisa mengontrol. Itu yang paling penting. Terus gini ya, kalau misalnya kita mau bicara soal apa sih ini ya, si film porno gitu ya. Susahnya adalah orang yang suka merasa bahwa enggak, kalau saya nonton film porno saya bayar sendiri, nah kan gitu ya dok ya. Saya nggak memperkosa, saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kembali lagi pada kalau menurut Wendy Maltz, kita tuh harus bisa memaknai setiap hubungan seksual kita. What is it mean for you? Oke, kamu bisa jerk off. Tapi kalau misalnya ini bukan mau nakut-nakutin, ya sahabat beda, ntar pada ini demo lagi mas saya. Jadi pernah nonton film apa sih namanya kalau nggak salah itu jadi di film itu kalau nggak salah judulnya Don Juan. Ya ini cowok keren banget, ganteng banget, punya cewek keren mbak, seksi gitu ya. Terus dia juga suka banget melakukan casual sex, kayak dia hubungan seks sama cewek-cewek yang oke gitu ya. Jadi sebelum dia ketemu sama si pacarnya ini, which is juga A-list kind of woman gitu. Dia tuh suka ke bar dan pick up woman, dan semua cewek-ceweknya itu adalah yang perseptif, pinter, cantik, karirnya oke. Tapi abis dia hubungan seks dok, dia nonton porno. Karena apa? Pornografi kan secara psikis gitu ya, psikologis itu memberi dia kenyamanan bahwa gini, untuk orang sekeren dan seoke dia butuh melakukan hubungan seks sama cewek-cewek itu dia merasanya perform. Kalau sama porno dia ngerasa dia chill, nggak ada yang ngejudge gue, ya kan, nggak ada yang melihat kamu tuh enak, kamu tuh nggak enak, kamu tuh kurang lama, kamu tuh kurang ini, kan ada ketakutan di setiap laki-laki seperti itu. Dan dia nggak bisa berdamai dengan ketakutan itu. Jadi setiap abis dia nonton, abis melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang oke banget, dia tetap endingnya nonton porno. Jadi sebetulnya dia melakukan hubungan seksual dengan wanita-wanita itu dengan penuh ketegangan ya. Justru malah dia bisa Perfect. rileksnya kalau dia Nonton nonton porno. porno. Karena nggak dijudge, nggak dihakimi. Nah itu kan harus ya mesti diskusi lah gitu ya, bahwa tunggu dulu pemaknaan diri kamu terhadap seksual itu seperti apa. Kenapa jadi laki-laki harus perform? Kan seks itu juga kan sebenarnya adalah tentang tujuan seks kan ada 3. 1 untuk reproduksi, kedua untuk rekreasi, ketiga untuk membangun relasi gitu kan ya. Nah kan saya selalu bilang untuk reproduksi oke lah, tapi kan yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak dok. Kan, jadi ada orang yang suka kepedean bilang gini, Mbak Zoya nggak ngeliat berapa nih, saya udah punya anak 2 nih, 3, 4 gitu.
ya jangan-jangan 20 tahun menikah, punya anak 4, cuma 4 kali hubungan seks dalam 20 tahun. Iya. Kan pusing ya. Nanti topik kedua itu. Gitu Nah, ya. kita bahas Kita itu akan tuh. gerus di situ. Ya kan? Ngomong-ngomong Mbak Zoya, sejak umur berapa tuh pertama kali kontak dengan nonton film Beirut? It's not a very nice ini sebenarnya dok ya. Jadi saya tuh umur SD kelas 5, teman-teman cewek saya gitu pulang sekolah 1 kali, kita zamannya video beta lagi dok, deg-degan banget dok pas Masih nonton. segede gitu dong, Iya. ya kan? Terus mesti pada rewind dulu. Yang kita takut apa dok? Mati lampu. Nggak bisa Kagak- keluar. Nggak bisa keluar. Orang tua datang Nah, gitu emang. mati. Jadi wah jantungan banget waktu nonton. Terus kita nonton tuh deg-degan. Pertama saya sayangnya nontonnya itu yang lumayan hardcore. Jadi ada 10 adegan. Yang ke-10 tuh makin lama makin dahsyat. Yang ke-10-nya tuh udah dengan binatang. Jadi pulang sih mual-mual. Jijikan. Pertama masih, oh gitu, oh orang begini, oh my god, jangan-jangan orang tua kita juga melakukan ini. Ya, 11 tahun, 10-11 tahun gitu. Terus ya gitu, belum mens by the way waktu itu gitu. Most of us belum mens waktu itu. Jadi kita rata-rata tuh mens tuh udah kelas 5 mau ke kelas 6 gitu waktu itu. Terus kita yang, oh my god, orang tua kita melakukan ini. Iya, oh my god, so gross gitu kan ya. Tapi kalau dengar cerita teman-teman kita yang cowok, mereka tuh pada wah gitu kan ya. Reaksi yang sangat berbeda gitu kan ya. Sementara kita tuh yang kayak, lu masih mual nggak? Iya masih mual. Berapa hari itu kita enak banget gara-gara it's in our mind gitu kan ya. Nah agak sedikit chill dok pas udah SMP selesai mens gitu. Terus ngeliat cowok-cowok cekikan di belakang. Terus aku pinjem dong. Baca ini raw. Oh, stensilan. Stensilan itu agak asik ya dok. Jadi ketahuan tuh usia kita ya. Iya. Apa jangan-jangan Ketahuan yang muda-muda tahu angkatannya. juga gitu. Tahu angkatannya. Waktu baca ini raw agak seru dok karena saya diizinkan membayangkan siapa si cowok itu. Ya, lebih bebas kita ya. Kalau nonton kan udah seperti itu yang kelihatan. Iya, terberi gitu kadang-kadang kita, nggak suka, nggak asik ya begini, terlalu tua, terlalu muda, gitulah gitu. Kalau ini kan gue bisa bayangin, aduh yang giniin gue nih pasti nih si ini nih. Saya ngebayangin si tokoh ceweknya itu adalah saya, sebenarnya tokoh cowoknya itu adalah cowok yang saya taksir tentunya gitu kan ya. Like, wah ini lebih keren, oh lebih ini gitu. Tapi lama-lama tuh kayak, ini harus dipegang-pegang begini ya, ini harus diginiin ya. Itu kan ada gitu ya. Jangan-jangan kita harus begini sepanjang ini. Jadi agak sedikit jengah ya, iya ada takutnya, banyak takutnya gitu. Tapi ya nervous. Cuma mau nanya ke orang tua lebih takut lagi waktu itu dok. Kalau dokter umur berapa dok? Kalau saya untungnya nggak dapet yang hardcore, jadi nggak sengaja lagi nonton film gitu di kalau nggak salah di Prancis lagi jalan-jalan gitu, tahu-tahu ada adegannya seperti itu, jadi yang soft lah ya kan. Jadi kan pada saat itu tuh saya ingat tuh pertama kali, tapi saya lupa umurnya, mungkin SMP kali. Ah itu udah kelihatan lebih oke gitu. Iya. Pertama kali ngelihat yang hardcore itu, aduh rasanya jijik sih. Iya Walaupun kan? laki-laki rasanya Tetep jijik. ya mual ya dok. Iya, jadi kayak misalkan ngelihat oral seks segala macam itu rasanya jijik. Walaupun makin kesini sekarang makin biasa ya kelihatan gitu. Jadi memang sebetulnya begitu pra-remaja itu mestinya sudah mulai disiapkan tuh anak-anak tuh supaya jangan punya persepsi yang salah. Yang salah tentang seksualitas gitu. Saya juga ingat waktu lagi di Amerika itu kan saya ngambil SAR ya, Sexual Reassessment Attitude. Itu untuk para clinician kayak kita tuh yang untuk menghadapi perilaku-perilaku seksual. Itu saya keinget banget tuh pengalaman pertama itu nontonnya, dibilang gini, iya itu memang kita harus melakukan emotional rescue katanya. Karena apa yang ada di porn itu sometimes it's overwhelming untuk amigdala kita ya, untuk otak emosi kita gitu. Jadi tugas orang tua jika misalnya menemukan anak yang nonton porno, please tenangin mereka dulu bahwa hey, it is normal that you feel the way you feel, tapi gimana caranya supaya kita mengekspresikan dengan sehat bahwa being a sexual, menjadi manusia yang punya hasrat seksual itu adalah wajar. Tapi yang tidak wajar kalau kita mengekspresikannya di tempat yang salah, orang yang salah, cara yang salah gitu. Jadi it really matters gitu buat kita mengekspresikannya, dan bimbingannya ya orang tua, nggak bisa setiap ada apa-apa dibawa ke kita terus kan untuk counseling gitu. Kalau buat saya sih that really matters menurut saya. Oh ya, ini ada ini nih pertanyaan dari netizen. Nah, gimana sih kalau udah terlanjur ketagihan nonton, cara berhenti dan biar nggak balik lagi nonton lagi gimana? Terus kalau misalkan lagi nonton nih ketahuan pasangan nih, kalau biasa cowok-cowok ketahuan istri, nah gimana tuh menyikapinya, ya kan? Lalu
seberapa parah sih pengaruh film biru secara aspek yang lebih luas. Jadi bukan hanya relasi, tetapi ke hal-hal lain nih. Nah, gimana tuh kalau menurut pandangan Mbak Zoya? Kalau misalnya bagaimana untuk berhenti, ya kalau saya biasanya kalau ada yang datang bilang, "Waduh Mbak Zoya, saya udah kacau banget hidup saya gini 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 gini," gitu ya. Misalnya saya tuh selalu di tempat konseling tuh punya papan whiteboard, Dok. Selama gini, sebutin hal-hal yang membuat kenapa kamu pengen berhenti nonton porno. Karena apa yang diomongin sama kalau udah ditulis kan beda ya. Saya tulis tuh alasannya, cet 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 cet. Saya suruh foto, baru mereka shock gitu ya. Jadi gini, setiap kali kamu pengen, mengekspresikan seksualitas lagi gitu ya by watching porn. Karena itu pasti tempting, buka Twitter sekarang, Twitter gampang banget ya, gretong pula ya kan. Yang gratisan itu yang bikin menggoda iman gitu ya. Atau, influencer-influencer seksi di Instagram ya kan gitu. Itu mudah sekali untuk melihatnya, saya kasih lihat gitu. Jadi setiap kali kamu tidak sengaja melihat ini gitu ya, ingatlah ini. Jadi saya selalu pertama kali saya mesti cari tahu dulu kenapa kamu mau berhenti. Apa yang membuat kamu rugi, apa yang membuat kamu untung. Saya nggak mau memberikan ide, "Oh soalnya ini begini bisa merusak otak, bisa bla 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 bla," enggak. Itu kan adalah hanya bla 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 aja buat mereka gitu ya. Tapi kalau kita deskripsikan kerugiannya dan kita lihat, kamu maunya kemana nih ke depan? Do you wanna have a better relationship? Untuk punya relasi yang sehat, kamu harus bisa menegosiasikan, nggak boleh baperan, mesti chill. Seks juga harus nego gitu misalnya. Aku lagi pengen gini yang, aku pengennya begini, kalau kamu pengennya seperti apa. Nah, ini tidak akan kamu dapatkan jika kamu tidak belajar mengelola emosimu untuk nonton porno. Jadi kalau mau berhenti harus niat. Karena ya sekali lagi itu kalau udah segitunya otaknya udah penuh, saya juga harus kerja sama dokter Darmawan nggak bisa saya sendiri. Biasanya psikolog dan psikiaternya, psikolog klinis ya terutama dan psikiaternya harus kerja sama itu untuk konseling. Nah, seberapa kamu kuat. Jadi biasanya saya akan suruh puasa dulu tuh. 30 hari puasa. Habis itu kita evaluasi. How do you feel? Rasanya 30 hari itu. Iya kan? Nggak Nah, boleh mulai 2 minggu dulu. banyak yang nawar ya dok. Bertahap. Bertahap. Saya bilang setiap hari pokoknya kasih penghargaan terhadap diri. Either bintang kayak apa kayak as a token ekonomi bahwa oh I did it today. Saya berhasil lagi satu ini. Saya berhasil. Nanti 2 minggu evaluasi sampai 1 bulan. Nanti 1 bulan kasih penghargaan. Saya berhasil selama 1 bulan ini. Jadi saya mau kasih hadiah ini kepada diri saya gitu. Nanti kita akan terus beri penguatan-penguatan secara psikologis behavior. Tapi kalau dia udah gak tahan banget misalnya kebangun tengah malam. Atau lagi stres. Kita mesti juga kenalin pemicu-pemicunya apa. Jadi setiap dia pemicu dia mesti tahu juga kapan dia mesti minum obatnya ya kan. Gimana cara mengelolanya. Bahwa setiap orang akan stres. Apakah setiap stres dia akan selalu nonton porno dan sebagainya. Nah itu yang akan dipelajari sama si individu Ini itu, Dok. penting. Ini bagi orang-orang yang ketika stres memberikan reward pada dirinya itu melalui kenikmatan seksual. Tapi Mbak Zoya, sebelum kita lanjutin nih, ya sebentar. Saya udah pesen stick nih. Kan kita kan Asik. lagi di B-stick Kenapa ya kalau kan. ngomongin seks jadi lapar ya dok? Ada butuh energi. Saya butuh daging. Nah, butuh daging di mana di situ nanti protein-proteinnya juga bagus untuk It is. hormon seksual Iya. ya, mencegah Banyak orang yang depresi. takut sama protein padahal sih sebenarnya kita harus makan protein yang cukup loh dok menurut aku. Jadi saya Kena udah afrodisiak. pesenin nanti ada Wagyu brisket buat saya nih, di mana dia nih di smoke selama 18 jam. Oh my god, Wah, oh, saya really? nggak bisa bayangin 18 jam itu ya. Jadi lama banget. Nah, lalu Wah. Mbak Zoya juga ada tenderloin stick nih yang empuk tanpa lemak. Jadi kan kita Nice. proteinnya nih, lemaknya Iya. nggak usah terlalu banyak. Iya. Ini tanpa lemak. Dosanya Ting. dikit aja. Nah, minumnya evergreen juice dari buah dan sayur. Ini yang sehat-sehat nih. Iya. Karena gaya hidup sehat Uh-uh. itu juga kesehatan fisik, mental nanti berhubungan dengan kesehatan seksual. Iya, it's true. Oke. Orang-orang yang nggak bisa mengelola gaya hidup sehatnya mulai dari makanannya itu juga akan susah loh untuk bisa perform sexually gitu. So you are what you eat, ya nggak sih? Yay, food. Mantap nih ya. Bahagia dan makanan. Jadi kita makan Nice. dulu, baru nanti kita lanjutkan. Silakan. Ini apa? Ini apa? Oh, oke, tenderloin. Ini buat saya ya. Oke. Ini apa nih, spinach cream ya? Nice. Oke. Ini
Wagyu Because that's brisket. Itu 18 jam banget tuh. 18 jam ya. Namanya 18 jam. Oh wow, oke. Jadi Evergreen bisa ya. sampai ke Evergreen Kanada isinya ini apa kalau aja? dari sini terbang nih. Sari apel yuk. Jeruk nipis, sari apel sama jeruk nipis. Oke, cakep. Oh gulanya dipisah ya, nice. Thank you. Karbohidratnya nggak boleh banyak-banyak. Iya. Ya, Makasih. jadi memang di sini nih tempatnya ada tempat VIP. Iya kok enak kemudian banget sih. ada tempat ininya apa? Hallnya untuk misalkan acara-acara, wedding atau apa engagement, Birthday, anniversary iya. kayaknya ya. Tadi kita Atau juga private weddings gitu-gitu make ya. up dulu kita tadi. Iya ada makeup room. Saya juga surprise. Saya bilang dok nemu aja di tempat ini. Kayaknya kalau nggak diundang gue nggak akan kesini di dok. Gak tahu. Saya juga nggak tahu tadinya Keren karena juga cabangnya ya. banyak. Kebetulan yang ini yang di Gading Serpong bukan tempat main kita ya kan? Iya. Bukan daerah jajahan. Tapi ya kan kita harus bergaul juga dong dok ya kan. Wah. Ya Selamat makan. Selamat beda. kita cobain nih ya. Penasaran nih. Bon appetit. Ini empuk banget ini. Empuk. Ini apa tadi medium rare atau rare? Medium. 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 Iya. Bisa pas banget ya dok. Soalnya kalau terlalu matang nanti keras. Keras, Iya. Ini kalau saya punya nih antara lemaknya sama dagingnya nih mantap ini. Pas banget ini. Saya dog dia saya pusing back sebenarnya mana ada lain. Jadi bisa mau karena sejak takut cepat kayak kafir hidup. Oh iya, Ini kalau empuk yang lain banget lebih ada ya? lebih banyak lemaknya, ada lemaknya. Karena kalau sedikit lemaknya suka keras nggak enak. Ini enak ya. Wow, this is nice. Enak. Ya, jadi ini pas banget. Saya sih sebetulnya bukan orang yang benar-benar suka makan. Kalau saya makanan tuh adanya enak dan enak sekali. Sama kayaknya. Standar kita terlalu gampangan. Ini good. Tapi ini enak sekali. Very good. Gimana? Enak ya, Mas Zoya? Enak ya ampun dok. Mantep ya. Langsung cerdas saya dok. Semangat lagi. Iya, Karena kita juicy banget. syutingnya siang-siang. Iya, ya kan? setelah ada asupan protein ya emang beda ya hidup ini. Baik, kalau gitu kita lanjutin lagi nih, Mbak Zoya. Menjawab pertanyaannya. Tadi kan udah satu tuh, masih ada dua lagi nih ya. Kalau mulai ketahuan kegap istri atau pasangan gimana? Nih kalau yang kayak gini nih susah-susah gampang gitu ya. Begitu ke gap, mungkin banyakan kan orang pada defensif dulu. Tapi bagi yang sudah pernah menonton porno dan saya sih udahlah istri saya mah lebay begini-begini gini ya. Ketika Anda nonton porno, mungkin itu adalah untuk kepuasan Anda atau apapun itu. Tapi ya pasangan yang melihat Anda menyaksikan porno gitu ya, diam-diam, satu mereka tuh akan jadi merasa tidak percaya diri. Mereka akan merasa bahwa emang gue kurangnya apa sih gitu ya. Dan ini sebenarnya ini adalah perilaku-perilaku yang Anda lakukan sendiri, ya mungkin dengan biaya Anda sendiri, tapi ini adalah perilaku yang tidak asertif karena apa yang Anda lakukan itu menyakiti hati pasangan Anda. Gitu ya. Jadi begitu Anda menyaksikan itu, maybe like aduh don't mind my own business deh. No, it's not about that. Dalam urusan pasangan, Anda itu membuat pasangan Anda jadi merasa kayak dia itu punya kekurangan gitu ya. Dan ini luka-luka ini agak susah melakukan emotional rescue-nya. Jadi usul saya buat yang ke gap, please own your mistake. Ya, Mas bilang aja kayak I'm sorry, I'm hurting you. Mungkin banyak dari Anda merasa, enggak gue gak salah kok. Kan gue juga gak ribet, gue gak gangguin dia, gue gak ini segala macam. Oke, tapi bolehkah meminta maaf karena Anda sudah menyakiti perasaan pasangan Anda? Gitu ya, itu adalah emotional rescue yang cukup penting. Dan next gitu ya, adalah gini, coba dengarkan. Apa sih yang mengganggu kamu? Apa sih yang membuat kamu sampai merasa sedemikian rupa ketika saya menyaksikan porno? Gak ada salahnya loh untuk listen atau mendengar dulu. Jadi jangan mendengar hanya untuk mereply balik ya. Itu bukan mendengar namanya. Itu defensif. Kalau mendengar itu adalah oke, ini yang kamu rasakan. Proses aja dulu.
gitu Di ya. digest ya, dicerna. Dicerna aja dulu, nggak usah langsung dijawab sekarang juga kan nggak apa-apa, it's not the end of the world gitu ya. Jadi berusahalah untuk oke, saya terima dulu, pertanyaan kamu gitu dan perasaan kamu, saya proses ya, nanti saya coba jawab. Sekaligus pertanyaan ini penting buat diri Anda gitu ya, terutama para, relatif lebih banyak laki-laki atau oknum suami ya kan. Oknum Karena suami. tidak semua seperti itu, tapi bagi para oknum suami yang ke-gap sama istrinya, coba tanyakan apakah dengan menyaksikan film porno, membuat Anda jadi lebih bergairah pada pasangan Anda? Satu. Kedua, apakah dengan menyaksikan film porno Anda merasa menjadi laki-laki yang lebih hebat? Dua. Ketiga, apakah tidak ada cara lain untuk mengekspresikan ya hasrat seksual Anda atau fantasi seksual Anda atau rasa nyaman di dalam hubungan seks Anda? Kalau ada yang bisa diperbaiki, kenapa enggak? Saya selalu percaya bahwa cinta itu mencari cara, bukan mencari alasan, gitu. Jadi let's figure it out gitu, pergi berkonsultasi pada kami, ya kan, gitu, untuk mencari tahu, kenapa ya saya segini amat sama porno, apakah ada yang harus saya perbaiki dalam pernikahan saya? Jadi own your mistake, do something about it. Kalau Anda defensif, yah sampai kapan juga ya, bakal begitu-begitu aja. Ada kata cinta tuh. Sekali lagi diingatkan bahwa dengan pasangan itu sebetulnya bukan soal masalah hubungan seksual saja, Ya, tetapi masalah cinta. mhm. Banyak kan kalau yang konsultasi ke kita ditanya, masih cinta nggak? Mikir dulu gitu. Lama banget. Cinta tuh apa sih katanya gitu ya. Kalau Jadi dulu kita dulu kita sih cinta katanya gitu. kita jadi Khalil Gibran dok di situ, mendefinisikan cinta. Memang yang dulu yang didefinisikan itu kan kalau cinta sudah melekat, tai kucing serasa coklat. Nah, yang sekarang dia Hilaf lupa, ini hilaf. cinta bukan katanya gitu. Nah, yang terakhir Mbak, gimana tuh? Seberapa Mhm, parah sih pengaruh film biru nih secara aspek yang lebih luas termasuk mhm apa mhm. psikososial dan lain sebagainya, Mbak? Wah, film biru itu ya, dampak, jadi ada ada kira ini Penelitian. efek keparahan gitu ya, terhadap, kesehatan seksual gitu. Jadi ada 4 tahap kan gitu yang namanya, parahnya gitu. Ada tahap adiksi satu, tahap eskalasi, tahap desensitisasi, dan tahap acting out. Yang pertama itu tahapan adiksi adalah ketika seorang itu menyukai materi pornografi, ya ketagihan. Adiksi tuh kayak gini loh rasanya, saya kalau nggak nonton film porno, saya nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berfungsi. Itu adiksi, gitu ya. Saya mesti nonton porno dulu nih, kalau nggak nonton porno saya pusing nih, saya nggak bisa berfungsi. Nah itu, ya. Kedua eskalasi, jadi setelah lama mengkonsumsi pornografi, ya dia akan ketagihan peningkatan kebutuhan. Jadi pertama soft porn, versi-versi 365 days, Mosimo, "Are you okay baby girl?" Nah misalnya ya, dari kayak gitu-gitu, naik lagi gitu ya, mulai Pornhub, apalagi pas lagi pandemi digratisin, pening. Terus naik Aduh, gua lagi nggak tahu gua tanya waktu pandemi itu, aduh pas digratisin lagi tuh. gretongan ya, Dok, Waduh. gitu. Terus udah gitu naik lagi. Jadi lama-lama makin hardcore sampai akhirnya dia mati rasa gitu. Itu tahapan eskalasi dan ketiga tuh desensitisasi. Desensitisasi inilah tahapan di mana dia udah nonton, nah ini banyak banget terjadi pas pandemi, Dok. Jadi udah nonton berdua sama pasangannya sekalipun, mereka nggak bisa turn on. Nggak ada rasa apa-apa. Gak ada rasa apa-apa, itu mampus banget sih, maaf ya. Tapi beneran begitu tahap desensitisasi, tidak ada obat-obatan apapun atau ini yang bisa bener-bener langsung membuat Anda jadi merasakan sesuatu. Ya Oh iya, pada itu nggak tahapan ada tuh itu, memang. Jadi nggak kalau obat psikiatri juga misalkan afrodisiak atau apa gitu nggak nggak bisa. nggak seperti itu tuh, nggak seperti bohong itu iklan-iklan itu tuh bohong. Iya, thank you Dok. Jadi kita tuh kayak, "Pokoknya Mbak Zoya, saya mau cariin saya psikiater yang bisa ngasih semua obat-obatan ini." Ya, musti ke Tuhan kali ya ini kayak begini, saya juga bingung. Dia maunya disuntikin apa, itu apa, Oh, supaya katanya bisa biar ya gitu. Nah gitu, bohong. ya. Kalau kemarin saya pernah ngomong di Instagram. Jadi waktu tahun 2010 Dok, abis saya jadi saksi ahlinya waktu bocornya sex tape-nya Ariel Peter Pan pada waktu itu, yang dibilang pornografi padahal itu bukan pornografi menurut saya ya, yang menyebarkan yang membuat itu jadi pornografi. Nah, saya itu sempat dihujat tuh, dibilang, "Wah lu penyembah pornografi lah, apalah." Saya bilang, "Ya bukan begitu, karena batasan pornografi adalah segala media yang dibuat untuk membuat orang lain itu merasa terangsang. Jadi ada intention di sana." Nah, Ariel pada waktu itu gitu ya dengan, video-video dengan siapapun yang ada, tersebar waktu itu, dia kan untuk konsumsi pribadi.
Tapi teman yang jahat yang menyebarkannya itulah yang membuat ini jadi pornografi kan gitu ya. Jadi saya bilangnya sex tape kan. Jadi di situ orang sempat menghujat tuh karena saya dibilang, "Ah, membela Ariel." Apa sih gitu ya. Nah, saya waktu itu diundang sama Kemenkes, "Dok, ada penelitian mengenai akibat kerusakan otak karena adiksi pornografi." Itu cukup menarik sih risetnya dari Amerika mau dicoba buat di sini. Tapi waktu saya mengatakan ini banyak banget yang protes. "Nggak bisa kerusak otak lah begini begini begini." Oke lah, saya bukan neuroscience. Of course I cannot prove that, but ya nggak mungkin lah ya ketika kita adiksi udah kalau udah ngomong adiksi nggak mungkin lah dopaminnya diem-diem aja. Ya, jadi memang itu merusak otak. Jadi Seriously. disfungsi otak itu betul. Iya Karena kan? nanti dopamin dan brain reward system, nah itu kacau regulasinya. Iya. Termasuk nggak bisa kita kendalikan. Tadi kan udah dikatakan tuh, kalau Mhm. orang adiksi itu kan dia mau ngendaliin nggak bisa sampai Nah, dia disfungsi, nggak bisa berfungsi dengan baik sehari-hari. itu saya diprotes sama banyak banget orang sampai dibilangin, "Ini ada penelitian dari Indiana University ini bilang ini adalah sistem nilai bla bla bla." Oke, saya bilang gitu. Anda merasa ada penelitian yang mengatakan tidak apa segala macam, ya silakan kalau Anda menonton porno, kan gitu. Tapi kalau sampai sudah tahap desensitisasi, ya, kalau Anda nggak percaya ada kerusakan otak, reward system dopamin itu adalah quick gratification, memberikan pemuasan kebutuhan secara cepat. Dopamin yang sehat itu ngapain? Ya, dopamin yang sehat itu Anda flirtingan dengan pasangan Anda bercandaan, punya private jokes, itu asik. Tapi nonton porno berdua, hasratnya aja udah nggak organik. Berapa banyak yang berhubungan seks kalau mau ngaku tutup mata sama pasangannya, ngebayangin yang lain. Berapa lama lu mau kayak gitu? Ya. Wah, itu nggak sehat tuh, mesti cepet-cepetan konsul itu. Mau berapa lama kayak gitu. Jadi kalau Anda mengandalkan pornografi, buat saya, ya terserah aja gitu ya. Mungkin belum terbukti bisa menyebabkan kerusakan otak, tapi caranya dopamin bekerja aja membuat kita jadi menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan aja itu udah menderita. Belum lagi sampai tahapan akhir yang namanya acting out ya, kecenderungan membawa materi seksual yang ditontonnya ke dalam kehidupan nyata. Pergi ke kafe, ke bar, ada cewek yang genit-genit gitu, kedip-kedip, pas dideketin ceweknya nggak mau, "Ih apaan sih?" Marah. Karena di film porno kalau yang kedip-kedip gitu udah pasti mau ML, di kehidupan nyata belum tentu Bro, ya, chill. Lagi kelilipan dia. Kelilipan siapa tahu, atau orang naksir apa udah pasti mau having sex, kan belum tentu gitu, semuanya harus ada diskusinya gitu. Ya, menarik sekali ya Mbak Zoya. Baik Sobat Beda, gimana? Sekarang udah paham ya tentang pengaruh-pengaruh nonton film biru ya saat berhubungan dengan pasangan, dengan suami istri, relationship ya dengan keseharian kita. Semoga dengan penjelasan kali ini Sobat Beda bisa bijak dan Amin. menyikapi secara positif ya hal-hal seperti ini. Jangan sampai jadinya jadi pasiennya kami berdua gitu ya. Iya, pegel loh. Nah, sebelum lanjut ke tema selanjutnya, coba di-subscribe dulu ya channelnya. Jangan lupa like dan komen juga ya Sobat Beda dan share kalau memang ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian Sobat Beda ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke tema yang berikutnya. Tema kedua yang lebih kepada bagaimana porn versus real sex ini terkait dengan nanti dengan suami istri nih ya. Ketika seks tidak seperti yang dibayangkan ya. Ini masalah-masalah suami istri, bagaimana mereka menyikapi relasi seksual mereka. Sakiti sama ekspektasi. Nah, gitu. Sedih. Atau ekspektasinya terlalu tinggi, ya, kalau terlalu tinggi juga kan banyak kecewanya. Gitu. Terlalu tingginya ternyata nggak realistis, kebanyakan Iya. nonton porno atau lihat porno gitu.